S atau D atau B? D, 1 elektron di D. Ini 24. Nah, jadi ada 2 elektron di S itu terikat oleh inti yang istilah tadinya binding energinya berapa, Mas? D, 1 elektron di D. 2 ya, berarti total itu 6 tambah total 6,5 sekian tambah 12, pinter, Mas. Kalau 2 elektron saja. Total apa? Itulah energi binding S2. Tepatnya 4 S2. Nah, kalau kita kepengen mengerti energi binding dari D di mana? Ya kan harus lihat elektron ionisasinya di D. Ya atau ya? Betul, Bro. Ya. Iya. Nah, ini tidak pernah dibahas oleh orang, saya nggak ngerti itu. Oke, kita pegang. Bagaimana persamaan ionisasi SC untuk menentukan molekulernya? Ini kan, ini tadi kan, jadi begini. Ini kan kita tahu di sini ini 24, ini 12, 6, ini menjadi argon saja. Ini berarti ini ionisasi ketiga kan? Ya. Ionisasi pertama, kedua, ketiga kan? Ini kan ketiga kan? Ya, ketiga itu kita urutkan begini, oke? Aduh. Kok angel men ya? Lah. Waduh. Oh ini. Ini dikurangi E, ini tambah E, lalu menjadi 3D1 tuh tadi. S2-nya ini energinya sekian, lalu di sini ini adalah 3D1 4S1. Nah, ini dia Mas, coba 3DS1 S1 3D1 S1. Ini ionisasi pertamanya kan ini 65,4 ini tadi. Lalu ke sini 12,79. Lalu terakhir nih ya. Ini saya reaksikan terbalik ini ya. Kita harus juga belajar reaksi bolak-balik. Berarti ini kalau diteruskan pasti ini lepas. Jadi di sini menjadi 3D1 4S2. Kalau jadi ini adalah ini 3D 4S2. Nah, jadi saya nggak paham kalau 3D-nya ditulis setelah 4S2. Bagaimana Anda akan menjelaskan ini? Nah, ini menunjukkan bahwa pertanyaannya berapa bindingan elektron pada urutan 4S2 dan 3D. Mas ini dari mana? Sebentar, Mas. Ini. Mari kita pahami energi ionasi dan energi binding ya, pada orbital yang bersangkutan. Nah, ini ya. Berikut ditampilkan data dari NIST yang membutuhkan pemahaman simbol spektroskopi. Simbol-simbolnya ini besok saya ajarin kalau kepengen ya. Tapi data ini energi ionisasi ketiga, kedua, ini ke-1. Jadi asal-usulnya mesti ini, ya. Oke, lalu kita teruskan. Nah, ini bindingnya. Kita mulai dari yang tersederhana dulu. Hidrogen. Elektronnya berapa? 1. Kayak kan gampang. Energi ionisasinya ya ini. Ini pun atom Bohr, teori atom Bohr pun sudah meramalkan ketemu ini. Berarti elektron satu-satunya ini kan diikat oleh inti atom hidrogen. Nah, ini loh binding energinya ya sekian. Kalau Anda buka tadi sudah alamatnya sudah saya tunjukkan tadi loh Mas. Saya ini sengaja tak buat aslinya supaya Anda bukanya di sini. Oke, saya kan hanya motongnya. Jadi dengan konfigurasi 1S1 ini termnya kehilangan elektron energi ionisasinya kira-kira 13,6, binding energinya juga 13,6. Nah, ini yang termudah. Sekarang untuk yang kedua HE.
Ini 24, ini 54. Ionisasi pertama ini, ionisasi kedua. Tapi awas, energi bindingnya gimana? Rumusannya binding energi A ditentukan oleh summing up jumlah energi ionisasi yang relevan. Jadi energi ionisasi yang pertama tadi terhadap 1S1, yang kedua itu 24, tetapi totalnya menjadi 79. Itu energi bindingnya. Jadi kedua elektron He diikat oleh He sebesar kekuatan ikatan 79. Setelah hilang salah satu, tinggal 54. Inilah energi binding elektron yang kedua. Nah, itu. Oke ya. Oke, jadi nulisnya begini. Energi ionisasi, lalu ini 4, ini jadi 79, lalu ini 5,4. Ketika tinggal satu, energi bindingnya berkurang. Tinggal 54. Oke, masih Li biar agak lebih ringan. Ini juga sama, binding jumlahnya itu. Anda bisa buka ini alamatnya. Jadi binding energi 1S2, 2S1, 203. Lalu ini dikeluarkan elektron, mengeluarkannya membutuhkan 5,4 energi elektron volt. Berarti energi binding 2S1 ini ya 5,4 ini. Lalu sisanya bagaimana? Ketika ini lepas ternyata 75. Jadi binding energi 1S2 ini sama dengan ini dikurangi 198. Ini dia. Lalu Li ya ini energi ionisasi 122. Ini dia. Oke ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 20 yang dekat dengan 21. Ya, ini energi ionisasi. Mas. Lalu ini energi ionisasi 1, 2, 3 ya Mas. Lalu kita tempeli energi binding. Nah, ini. Energi binding total kan 4S2 ini. Kalau tak paling keluar nomor 20 tadi. Itu sama dengan ini 18.000 energi ionisasinya sekian. Ini sekian. Lalu ngitungnya gimana ini? Ini totalnya. Ya, kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Ini terakhir elektronnya ketika dikeluarkan 1S1 tinggal 5.469. Sebelumnya keduanya 5.128. Ini pasti ada hubungannya dengan sana. Iya, tar ya. Tuh. Nih. Kalsium 4S2 kan terkeluar ketika lepas elektron Ca+, energi ionisasinya 6,1. Ini dia. Binding energi 4S1 adalah dari total ini dikeluarin. 18510 ini dikeluarin dengan 6 ini hasilnya 18,54 ini. Ini energi bindingnya. Nah, lalu kalau Ca+ 4S1 energi ionisasinya 11. Ini 11,87. Binding energinya yang 4S1 tadi berapa? Ya 18,504. Ini 8. Nah, ini 15,505, ini 15 kurangi 11 ini. Hasilnya 18,492. 18,492. Ini loh. Ya, oke. Nah, ini dia. Ya, ada perbedaan angka dikit-dikit hanya gitu ya. Oke, ini perlu detail lanjut. Oke. Nanti sampai besi sekarang. Ini 21. Nah, sekarang yang ramai kan mulainya kan ini. Ini energi ionisasi, lalu ini energi bindingnya 20 ini. Nah, mari kita hitung.
Ini harus tahu di bawah ini. Yang S1, oke ya. Binding energi SC untuk 4S2 terpisah atau 4 oleh sebab 4S2 berapa? Kalau binding energi SC secara total itu 20.788. Kalau hanya pengaruh 4S2, ini kan 4S2 di luar, itu memberikan efek berapa energi binding? Kan tinggal ngurangi satu persatu. 3D1 4S2, yaitu total dikurangi ini 20.788 dikurangi 20.769 ini. Ini kan sampai 2 ini. Lepas ini. Ya, ini besarnya sama dengan 19 elektron volt. Atau EI1 tambah EI2 19 elektron volt. Lalu berapa tipe D1-nya yang penyebab energi bindingnya menjadi berapa tadi? 2769 itu. Kalau penyebabnya 4D1 saja berapa? Kan tinggal ngurangi. Total dikurangi berikutnya ini menjadi 20.788. Mana 20.788 lalu dikurangi 20.744 dapat 44 elektron volt. Nah, sekarang bandingkan. Ini energi binding akibat adanya 3D1. Ini energi binding akibat adanya apa? Halo? 4S2. 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 Nah, berarti mana yang lebih kuat tertarik oleh inti? 3D1 atau 4S2? 3D1. 3D1. Nah, kan mudah. Mudah kan? Enggak sulit. Berarti kalau begitu 3D1 lebih dekat dengan inti, maksudnya konfigurasinya, ataukah di luar 4S? Lebih dekat dengan 3D1. Nah, begini Mas, Mbak, Ibu siapa ini yang ngomong ini? Pinter Bu. Ya, Anda jawabnya jangan terpengaruh oleh Pak Giarto loh ya. Loh iya, Anda menjawabnya berdasarkan data ini, itu loh. Jadi meyakinkan. Ya, saya juga baru memahami ini terus terang gitu. Harus betul gitu. Jadi kalau dikatakan energi yang itu lebih tinggi ketimbang 3D lebih tinggi 4S itu jelas tidak sesuai dengan data di NIST. Data ini Mas Mbak, kalau Anda cari tadi alamat yang saya berikan itu garis-garisnya ada, garis spektrum. Spektrum kan ada spektrum garis. Seperti atom hidrogen itu ada garis Balmer misalnya gitu, Watson gitu, Liman itu ada. Lalu ada lambdanya, lambda ada energinya sentimeter min 1 ada, gitu loh. Nah, ini kebetulan elektron volt. Nanti mengubah menjadi sentimeter min 1 ada juga. Oke ya. Jadi jelas bahwa inti atom berinteraksi mengikat lebih kuat terhadap elektron 3D1 ketimbang 4S2. Oke ya. Baik ya, oke. Kita teruskan. Nah, note sekarang. Nah, sekarang begini ya. Nah, kalau nggak percaya ya silakan cek data D2 sampai 10 di alamat tadi. Nah, ini orbital ini 44 elektron volt, ini 19 elektron volt. Perlu dipahami bahwa interaksi antara elektron negatif pada orbital yang bersama dengan inti atom positif, interaksi semacam gaya tarik dalam hal ini binding energi. Jadi identik dengan gaya kolom itu. Jadi besarannya bertanda negatif, sementara ionisasi bertanda positif karena membutuhkan energi untuk mengeluarkan elektron dari sistem. Ya, oke ya.
Jadi nilai numerik energi binding 3D minus 44 itu dipahami tentu ini lebih rendah ketimbang 4S2 minus. Memberi makna 3D1 terikat oleh atom lebih kuat ketimbang 4S2 yang berarti susunan konfigurasinya 3D1 4S2 mengikuti AU-BAU bukan SC 4S2 3D1 mengikuti N plus L dulu. Oke, kita lanjutkan yang lebih. Ini cocok dengan Greenwood mengatakan semakin banyak elektron pada orbital D, stabilitas 3D ini semakin tinggi. Oh, itu sudah pengetahuan milik orang-orang anorganik transisi semacam saya. Oke, kita teruskan ya. Kita lihat karbon, ingat ya. Karbon hibridisasinya apa, Mas, Mbak? Sehat? Halo? SP3 bentuknya apa, Mas? Tetrahedron. Wah, elok. Ya, pinter semuanya. Nah, karbon itu kalau diteliti mikrostate-nya, termnya ada 3. Triplet proton, singlet triplet P, singlet D, dan singlet S. Tapi ini saya mengabaikan J-nya, nilai J-nya. Nanti kita undur saja nanti suatu saat. Kan dia P2. 2S2, 2P2 kan. Kalau penuh itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Maka yang penting P2. P2 itu sama dengan P4. Oke. Ini. Energi ionisasi pertama sekian. Yang sama dengan sekian glucose. Energi hibridisasi sp3 tetrahedron pada CH4 energinya 96 kilokalori. Ini data dari NIST. Lalu kita lihat pendapat si siapa? Greenwood. Nah, ini Greenwood 68 tadi sudah sama ya. P2 P4 itu isinya ini. Nah, triplet P ada enggak? Ini triplet P ya. Lalu singlet D ada enggak? Ini ada singlet D. Ya. Lalu terakhir singlet S ada enggak? Ini dia. Ada 3. Lainnya itu ada eksitasi. Jadi saya heran nih, Greenwood juga menulis begini. Ini saya terus terang heran. Nah, Bapak Ibu ngerti diagonal, garis diagonal itu mewakili apa? Spin. Jumlah elektron. Arah spin. Biasanya arah spin digambarkan apa? Panah. Panah. Jadi Anda jangan punya pengetahuan absolut mati. Itu ya itu terus terang bisa menimbulkan miskonsepsi. Jadi jangan heran kalau digambarkan apa diagonal, box diagonal kotak. Ini sudah tahun 68, sementara Anda pakai panah lebih senang ya tidak apa-apa. Jadi penataan elektron itu macam-macam sehingga menghasilkan ini. Lalu ini tadi 96 itu adalah sp3. S ini isinya 1 elektron, P3. Ini loh. Ini apanya? Simbol termnya. Tidak berpasangan berapa jumlahnya, Mas, Mbak? 4. Pasti quintet. Nah, karena di total ML-nya 0, ini menempati di 0, ini menempati plus 1, min 0, min 1, di total kan ya 0. 0 pasti simbolnya S. Ya. Nah, ini salah cetak ini. Jelas ini. Ini jumlah elektronnya 4 kok. Dalam 4 kok ini hanya 3. Jadi ini salah cetak. Jadi menjadi yang betul ini. Nah, setelah saya hitung di tadi NIST tadi kan 96,45, di sini 96,50. Saya tidak tahu si Greenwood itu ngambil data dari mana, tapi kan ini sangat dekat. Ini kalau menghitung begini ini terdapat perbedaan itu mencerminkan bahwa hanya mata kita saja yang berbeda ketika melihat itu pasti garis nomor berapa ya. Oke,
Jadi SP3 ada di sini. Tentu menarik yang lain. Loh, ini kok bisa begini nih? Ada istilah microstate. Microstate. Ya. Biasanya Bapak Ibu gambar tempat elektron orbital itu berupa kotak lalu diisi. Tapi kalau microstate bukan kotaknya, tapi nilai ml-nya. Nah, kalau kotak S itu nilai ml-nya 0, kalau elektron ke atas itu nilainya plus, jadi ditulis 0 pangkat plus. Kalau berpasangan yang negatif, min setengah, 0 pangkat min. Ini namanya microstate. Jadi 2S2, 2P2 ketimbang di gambar kotak, ditulis persamaannya 0 plus, 0 min, lalu ini yang kedua ini 1 plus, lalu yang ketiga ini 0 plus. Sehingga ada 2 elektron tidak berpasangan. Ini penulisan ini kita sebut microstate, ini kosong. Nah, kalau yang ini menjadi 2S2, 2P2 semua berpasangan. Kalau di total nilai ml-nya kan 2. 1 tambah 1. Ini kalau di total ini 00, ini 1, ini 0, ini 1. 1 berarti P, 2 berarti D. Yang ini 0 plus 1, 0 min 1. Jadi nilai ml-nya dijumlah 0. Jadi S. Plus tambah, elektronnya paralel 4. Jadi quintet. Ya. Oke ya, kita teruskan ya. Karbon netral. Tadi sudah disebutkan ada 3 ini. Ternyata sangat banyak garis-garisnya yang terkait dengan eksitasi. Ini dia. Ya. Yang ada itu, yang merah ini dia 3P, ini singlet D, lalu 1S ini. Lainnya banyak banget, Mas Pak. Banyak banget. Nah, ini berarti ini eksitasi ini SP3. Di sini garisnya, lambdanya 33735 cm/1, bukan lambda, sorry, frekuensi atau bilangan gelombang. Kalau lambda tinggal seperkan. Inilah energi hibridisasi SP3 yang tadi besarnya sama dengan ini. Ada juga SP3, tetapi kok triplet D, pasti ada yang berpasangan karena di sini hanya 2 elektron tak berpasangan, berarti P-nya ada yang berpasangan. Lalu mari kita lihat ini microstate-nya. Ini tadi sudah, ini juga sudah. Nah, yang ini gimana, Pak? Menempati 0 berarti S saja. Menempati P yang berpasangan 1, 1. Lalu menempati 0, satunya lagi tidak berpasangan, ini tidak berpasangan. Jadi yang tidak berpasangan ada berapa ini, Pak? Sebentar. Ini jangan-jangan saya salah ini ya. Oh, tidak, hanya ini dan ini ya. 0 dan ini ya. Jadi ini minus, tidak ada, kosong. Jadi ini dan ini. Jadi di total ada ml-nya 2, lalu ini simbolnya D. Jadi pink ini menyatakan orbital kosong. Ini juga dan seterusnya. Tidak semua saya buat. Anda boleh mencari sendiri membuatnya. Nah, energi energi hibridisasi tadi ternyata sekitar 4,18 elektron volt. Berarti tidak terlalu tinggi, sehingga senyawa CH4 itu memang juga stabil dan mudah didapat, mungkin begitu. Kita bisa saja lalu cerita lebih lanjut. C2 ini berarti bukan tingkat oksidasi 2, melainkan tingkat oksidasi 1. Jadi ini limitnya. Limitnya itu artinya
ini menjadi terion. Kalau menjadi terion pasti tinggal 2s2, 2p1. Ya. 2s2, 2p1 itu menempati gimana? 0 plus, 0 min, dan satunya ini 1 plus. Berarti ada 1 elektron tak berpasangan. Jumlah ml-nya 0 tambah 0 tambah 1 adalah 1. Simbolnya P. Setengahnya itu J. Ini gampang juga ini nanti. Oke. Wah, gimana ini Bapak Ibu sekalian? Sudah mulai klenger. Ya, memang Bapak Ibu sekalian, maaf, tidak mungkin kita itu bisa sekali langsung ke ujian. Gampangnya gitu. Mesti butuh waktu untuk mempelajari. Tapi saya tunjukkan jalan yang lurus memahaminya. Kita lanjutkan. Ya. Jadi limitnya adalah 11.000 elektron volt. Ini tadi SP3 tadi excited 4,1 elektron volt. Mana yang lebih gampang? C terion ataukah C tereksitasi? Halo? Ini limit mengeluarkan 1 elektron. C karbon. Karbon itu mengeluarkan 1 elektron. Dibanding dengan karbon tereksitasi membentuk CH4. Mana yang lebih gampang? Maksudnya energinya lebih rendah. Halo? Tereksitasi. Tereksitasi. Wajar nggak? Kalau gampang terion, sempat nggak tereksitasi? Sempat. Hah? Terion. Eksitasi dulu baru ion. Terion Pertanyaannya tereksitasi. Perhatikan pertanyaannya. Kalau terionnya itu lebih rendah ketimbang tereksitasi, sempat enggak atom yang bersangkutan itu tereksitasi? Tidak sempat. Tidak sempat. Wah, sempat. Pasti menjadi Ion. Nah, itu Anda boleh mengembangkan pemahaman. Pantes nggak ada eksitasi, ionisasinya kecil. Ya. Kalium, natrium, ada nggak tereksitasi? Oh, terion. Ya, gampang terion dong. Ya, silahkan kembangkan lanjut pemahaman demikian. Oke, kita teruskan ya. Selanjutnya, ini dia. Ini ada bukunya itu tadi. Ini loh ya. Ini ionisasinya 259. Ionisasinya ini. Ionisasi pertama. Ini ionisasi levelnya ini. Ya. Tadi ground state-nya segitu ya. Itu untuk netral. C1 itu kode loh ya. Bukan tingkat oksidasi loh ya. Ionisasi pertama. Ya. Oke, sudah ya tadi. Oke, nah ini kita lihat ionisasi. Nah ya, lalu kita lihat berikutnya binding energi. Oke, ini binding energinya sangat kuat. Seperti tadi caranya menjawab, berapa binding energinya, lalu berapa energi ionisasinya. Binding energi 1S1 tentu saja sama dengan IE6. Tentu sama pertama. Karena ini melepaskannya sampai 6 elektron kan. 1s2, 2p4 ya. Salah ya. Ini ya sebutnya p6. Ya, kok ini saya tulis ya. Sama dengan IE64889,99. Ini energi ionisasi ke kan dari 1S2, 2S2. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul ya. Ya betul ya. Oke. Lalu B1S2-nya berapa? Nah, silahkan hitung ini nanti ya. Berapa? Oke, binding energi. Lalu kita aturkan sekarang supaya lancar belerang. Nah kan Pak Kakak menjelaskan belerang. Konfigurasinya S2 P4. Nah, ini datanya, data ini juga dari NIST. Lalu simbolnya ini
triplet P, singlet D, singlet S. Nah, kita lihat ini. SF6 itu infrarednya, saya dapat datanya hanya satu serapan. Ya, karena mungkin loh ya, saya belum belajar lanjut. Ini kan vibrasinya hanya S terhadap F. S terhadap F ke 6-6-nya sama, jadi munculnya ini hanya satu. Hanya tambahan saja. Ini yang terakhir, apa itu keadaan atom eksitasi terakhir, sulfur dengan limit 83. Ini elektronnya 10, tapi 10 elektron volt itu menjadi terion sulfur itu. Oke. Tapi saya tidak pengen yang ini. Berarti ini tinggal 3S2, 3P3 karena satunya terion. Dikasih 10 elektron volt, 10,4 elektron volt, elektronnya lepas menjadi S beratur. Nah, yang perlu kita pahami, ini juga yang dikemukakan oleh Pak Kakak, SF6 itu ternyata greenhouse gas sangat stabil. Teori hibridasi menjelaskan bahwa konfigurasi tereksitasi 3S1, 3P3. Ya kan? Ya enggak? Ya. 3D2. Jadi sp3d2 geometrinya oktahedron. Ya enggak? Ya kan, Mas? Ya, betul. sp3d2. Betul kan? Iya. Kan tadinya 3S2, 3P4. S-nya pindah salah satu elektronnya dan D-nya juga pindah ke D. Lalu simbolnya menjadi sektet. Kalau Anda menulis konfigurasi ini 3S1, 3P3, 3D2, ini jumlah elektronnya tidak berpasangan ada berapa, Mas, Pak? 5. Yang benar itu 6, Bro. berapa? 6. Ke 6 elektron kan tidak berpasangan. Ya. Ya, berarti simbolnya memang sektet. Ya, sebenarnya ada rumusannya 2S plus 1, tapi ya. Sementara itu. Nah, D2 itu D-nya itu ada berapa macam? Halo, orbital D berapa macam? 5. Lalu kelima itu kan tidak sama orbital D. Yang dipilih yang mana? Yang dua yang terendah, Bro. Yang terendah. Yang terendah. Anda bingung menentukan yang terendah. Nah, ini berarti pengetahuan Anda harus ditambah. Oktahedron. Geometrinya kan oktahedron. Itu mesti mempunyai sumbu kartes apa saja. Ligannya berapa oktahedron itu? 6. Terletak pada 2 pada aksis. Yang 2 orbital yang nanti dulu jangan di orbital, di sumbu kartes kok, Mas. Yang di sumbu kartes 2, Bro. 2 gimana? Kalau Anda gambar bentuk oktahedron itu pasti gambar ketiga sumbu kartes. Oh ya. X, Y, Z saling tegak lurus. Ya. Ke 6F atom F berada di X, Y, Z. Nah iya. Ke 6X, Y, Z. Ke 6 sumbu X, Y, Z kan? Nah berarti Anda harus berpikir orbital D yang terletak di sumbu kartes apa saja? X kuadrat min Y kuadrat dan DZ kuadrat. Orbital S mesti bisa lewat semua kan? Ditembak dari manapun kena, dari X atau Y atau Z. Nah yang P pasti berada di sumbu juga. Nah ya PX, PPZ. Lalu yang D? Yang D yang yang ada di sumbu yang mana? Yang DZ kuadrat dan DX kuadrat min Y kuadrat.
DZ kuadrat dan DX kuadrat min Y kuadrat. betul. Kan sudah ditulis di sini. Ini memang dijelaskan oleh teori grup. Kalau Anda belum mendapat, ya sayang. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu. Teori grup pasti kena ini. Sehingga hibridisasinya itu D-nya tidak sembarangan. D-nya pasti DZ kuadrat dan D kuadrat min Y kuadrat dan ketika. Sayangnya, anehnya ini tidak ditemui ini. Apa ini? Hibridisasi sp3d2. Kalau tadi hibridisasi sp3 untuk karbon kan ditemui. Ini loh, tadi loh Mas, karbon tadi kan ada ini loh, sp3 ini loh, kan ditemui. Tetapi saya juga heran, kok di sulfur tidak ditemui. Saya juga nggak ngerti. Ini kita lihat. Mana saya cari kemana-mana nggak ketemu. Ini PDF, padahal banyak sekali loh ya. Jadi ini P-nya, ini D-nya. Ini S-nya, lalu ini eksitasinya. Jadi Anda mesti mencari eksitasi sp3d2. Enggak ketemu, saya heran. Ini dia yang perlu. Ini malah pakai S, pakai D ini. Mestinya D-nya harus 2 gitu loh ya. Ini S-nya D-nya 2 harusnya. D-nya dan itu 4D ya. sp3d2. D-nya itu 3D ya. Ini malah 4D. Jadi yang kita cari mesti 3D. 3D ini hanya 1. Saya nggak tahu ini kok bisa begini. Aduh, ya. Setelah itu limitnya ini terus terionisasi. Jadi eksitasi harus di dalam sini kan. Sayangnya kok gitu. Saya nggak bisa berdiskusi dengan orang yang membuat tabel ini. Mungkinkah ada ketidaktepatan? Ya saya nggak tahu. Lah SF6 itu senyawa sangat stabil kok sampai nggak ada rumusan eksitasinya untuk grup untuk simbol termnya itu gimana ya? Oke. Nih ya, ini menempati 0 plus 0 min, S2, P-nya 4, menempati 1 plus 1 min, lalu yang 2 yang lain 0 plus min 1. Waduh, ini kurang tanda ini. Maksudnya ini ada pangkat plus ya ini. Ya, kurang ya. Ya kurang. Terus terang saya kurang tulisan. Kalau ini yang berpasangannya dua-duanya. Jadi wajar kalau berpasangan 2, ini berpasangan 1 itu kan terpaksa. Ini berpasangan 2 itu yang satu pasangnya dipaksa. Itu masih butuh energi. Makanya singlet D lebih tinggi energinya ketimbang triplet P. Nah ini daerah min. Ini juga, ini relatif. Ini ternyata juga lebih tinggi. 00 plus min. Ya. Oke. Ya. Mungkin sampai ini dulu ada pertanyaan enggak ya? Di chat ada beberapa, Prof. Ketiga term spektroskopi muncul pink red lainnya begitu banyak transisi green, hanya ada 3 transisi 3D1 namun bukan 3D2 untuk menjelaskan SF6. Ini pertanyaan besar. Nah, tapi membaca ini saja sudah sulit. Setidaknya yang ini bisa terjawab, tapi yang SF6 teori hibridisasi menjawab, tetapi spektrumnya belum ditemukan. Gimana Bu? Tadi ada yang tanya tadi? Di chat banyak, ada beberapa pertanyaan. Gimana? Di chat Pak. Prof. Oh, di kolom chat Prof. Kolom chat. Di chatting? Iya, di kolom chat ada beberapa. Oh, mungkin ya? saya bacakan Prof. Iya, monggo. Gimana?
saya bacakan pertanyaan yang dari chat. Oh ya, lah ini saya klik chat kok nggak ketemu ya. Oh ini, jika menentukan orbital D dalam bentuk kotak, maka bagaimana cara menentukan yang orbital D maupun ini, ya, nggak apa-apa. Ini besok saya jawab di berikutnya. Nah, kan begini, intinya ini kan kalau kotaknya 3 untuk orbital P, kan lalu PX, PY, PZ gitu toh. Ya. PX-nya yang mana, PY-nya namanya ya, PZ-nya yang mana, lalu ini D juga begitu. Ya, enggak apa-apa, tapi ini bisa saya jawab untuk PPT yang berikutnya nanti. Oke. Saya buka ya. Oh, rupanya harus saya scroll ini. Wah, maklum saya ini jangan terlaluan koman. Nih, Sri Wahyuni izin pindah ke laptop ya, mana saya belum daftar, aduh, bentar. Nah. Aduh, sebentar pertanyaannya karena jadi satu ya. Bentar. Oh, jadi kalau pakai notasi SPD ini harus sesuai tingkat energi ya, Bro. Lah iya gimana tuh maksudnya? 4S2 yang kiri berarti tetap 3D1 pada sesuai grafik. Nah ya, betul. Ini betul ini yang tanya Mbak SS ini, Pak SS ini. Sesuai dengan grafik, berarti ini yang aufbau. Bahwa Prof. ini menjawab ini. Ya, terus Bapak sesuai grafik ya, terus izin bawa Prof. Oke, bawa ya, waduh. 3D10, 4S2, 4P1, wah betul nih, excellent ini. SS ya, terus bawa ya ternyata oh ini dulu. Maaf tanya, untuk urutan menuliskan nomor orbital dari sebelah kiri dimulai yang bertanda plus atau min dulu. Ini ya perlu kita klarifikasi. Yang manapun Anda ikuti sama saja sebenarnya. Tetapi kalau ingin memudahkan nilai L supaya langsung ketemu simbolnya, itu yang positif dulu. Kalau yang negatif itu kan Anda hanya ingat garis bilangan, min ke plus. Tetapi anehnya, saya tanya kepada orang penanya ini, kalau mau menggambarkan elektron arah spin, yang ke atas dulu atau ke bawah dulu? Ke atas dulu. Biasanya ke atas dulu. Loh, kalau ibu-ibu suka yang jengar. Sorry. Apa alasannya, Bu? Biasa lihat di buku seperti itu. Biasanya ke atas dulu. Ke atas tuh bertanda plus atau min? Plus. Plus. Lah kalau Anda gambarkan kotak orbital yang bertanda min atau plus dulu? Iya, baru nyadar sekarang berarti salah. Kan nggak konsisten tuh Bu. Dari min dulu lah. Kalau arah spin kok yang plus dulu. Wah itu aneh itu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ini bisa berpotensi miskonsepsi kalau Anda tidak memiliki pengetahuan yang strong. Nanti untuk Sabtu berikutnya ya Bu, yang terkait ini dulu. Jadi pertanda berdua atau min dulu. Enggak apa-apa nanti. Bahkan tidak itu yang penting. Yang plus 1 itu mewakili apa? Plus min 1 itu mewakili apa? 0 itu mewakili apa? Lalu plus minus 2 itu mewakili apa? Itu yang penting itu. Bukan plus minusnya dulu. Kalau plus minusnya dulu diurutkan itu agar kita tidak ada yang ketinggalan. Hanya itu. Itu. Karena itu arah orientasi. Dan itu hanya bisa diketahui dari kalau saya nanti menunjukkan penyelesaian persamaan Schrödinger. Nah, di antara Bapak Ibu pernah nggak ikut menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk memperoleh orbital, lalu memperoleh ML, lalu L?
Tidak pernah, tidak bisa. Nanti saya bahas di pertemuan kedua. Oke, bagus. Untuk meneruskan komplementer pada keadaan dasar. Nah, itu memang keadaan dasar. Keadaan eksitasi boleh tereksitasi kemana saja. Nah, oke, sudah. Masih ada lagi enggak yang lain? Maaf Prof tanya, kalau kita mengisi langsung Aduh, pakai 3D. ini Bu siapa ya? Kok Bu Viva. kurang dengar saya. Bu Viva, Prof. Mungkin pelan-pelan, Bu. Oke. Ya maaf Prof tanya, kalau biasanya saya mengajar itu di SMA ya, kita isikan tanpa tahu tingkat energinya tadi, itu biasanya 4S dahulu penuh kan, baru 4S2, baru 3D, kan gitu, tanpa mempelajari tentang bonding tadi. Ternyata kan memang bondingnya 3D itu lebih kuat, berarti diisi dahulu. Kalau kita harus mengisi 3D dulu, nanti anak-anak apa nggak langsung dipenuhi 3D-nya tanpa mengisi 4S? Halo, sudah? Ya, sudah ada. Maaf. Terima kasih, Bang. Maaf, Bu. Saya itu sudah budek. Jadi pendengaran saya turun drastis. Tolong Mas Rahmat diulang, Mas. Pelan-pelan. Saya terjemahkan pertanyaan dari Bu Viva Triwahyuni. Ya, jadi ketika Bu Viva mengajar, itu ketika mengisi elektron, pengisiannya dari 4S2 dulu, baru 3D. Padahal sesuai dengan bending energinya tadi, seharusnya 3D dulu, misalkan untuk SC, 1 elektron, sehabis itu ke 4S. Nah, ketika mengisinya seperti itu, apakah siswa tidak bingung kenapa di 3D itu baru terisi 1 langsung lompat ke 4S? Gitu, Pak. Nah, itu persis pertanyaannya Pak Kakak. Persis kenapa tidak semua 3D? Kalau masuk 3D semua, itu energinya lebih tinggi. Gitu loh. Jadi dari spektrum ditunjukkan bahwa energinya bukan ground state. Yang paling rendah adalah 3D1 4S2. Nah, ini hanya diperoleh dari eksperimen. Lah kalau ngisinya 4S2 dulu, apa boleh enggak? Begini, Bu. Kita itu sebenarnya kan mau menulis konfigurasi elektron yang menyatakan jumlah elektron tiap-tiap orbital. Bahwa 4S2 ditulis dulu, ada ketemu 4S2, lalu 3D itu 1, itu betul. Tetapi tempatkan urutan energinya. Nah itu. Jadi meskipun Bapak Ibu ngisi 3D belakangan, tapi 3D letakkan di depannya 4S2. Itu saja penjelasannya. Karena itu urut energi. Kalau urut jadi N plus L Madelung itu hampir memenuhi seluruh konfigurasi elektron untuk jumlah elektron tiap orbital, tetapi bukan untuk urutan energi. Jadi begitu jalan keluarnya. Nah, apakah ada cara lain? Cara lain ya seperti saya kemukakan tadi, dari ionnya. Ionnya hasilnya dari mana? Dari spektrum. Itu dari spektrum tadi. Kan sudah saya tunjukkan itu. Tetapi kalau cara yang mudah, apakah N plus L Madelung dengan diagram miring itu tidak berguna, sangat berguna. Tetapi hati-hati, hanya benar urutan energi sampai 20 atom pertama. Kira-kira sudah dong belum, Bu? Iya, sudah bisa memahami. Berarti belum. Sudah bisa memahami, berarti kita ngisinya ditata. Saya bisa menjelaskannya pakai ditata ulang gitu. 3D-nya taruh di depan, tapi cara mengisinya saya isi 4S dulu, terus nulisnya ditata ulang urutnya dari kecil ke besar gitu. Loh, kalau menurut tata ulang seharusnya malah Anda membuat SPDF semua tiap kulit. Lalu yang diisikan ketika ketemu S, 4S2, lalu 3D diisikan belakangan, tetapi letakkan di depan. Itu. Oke, enggak apa-apa Bu, nanti itu dilanjutkan nanti sampai belakang ini. Ya, tetapi tidak pernah bisa dibuktikan
4s2 energinya lebih rendah ketimbang 3D. Jadi ini jangan nekat saja. Kalau begitu gimana ini? Inilah yang dimaksud kita harus memperhatikan tolakan elektron, juga nomor atom efektif, ZF, dan seterusnya itu penetrasi orbital tadi. Nah, kalau itu langsung dirampet jadi satu, itu tentu semakin sulit. Maka yang paling mudah adalah jumlah elektron per orbital betul, tetapi urutannya yang salah. Urutan energi loh. Kalau urutan menaruh elektron betul. Dan perlu ditekankan bahwa tidak ada atom kosongan besi dengan proton 26 lalu elektronnya dimasukkan satu persatu. Tidak ada itu, Bu. Yang ada ya besi nomor 26, proton 26, lalu elektronnya juga 26. Lah terus cara menyelidiki urutannya gimana? Dikeluarkan satu persatu. Berdasarkan spektrumnya yang keluar 4s duluan. Itu yang dari percobaan ada yang kita sebut juga foto elektron spektroskopi. Jadi kita tidak ngarang membuat itu saya punya biji apa gitu jagung jumlahnya 26 lalu tak masukkan satu persatu. Enggak ada itu eksperimen seperti itu. Gitu, enggak ada. Jadi kita harus tahu. Oke, nanti setelah itu nanti Ibu saya yakin semakin menjadi paham. Ini berikutnya ya. Kita lanjutkan dulu ya. Maaf, tanya lagi. Gimana? Ada pertanyaan lagi, Bro. Oh, masih. Yang mana? Saya tadi itu kan ada unsur-unsur ditambah dengan proton. Kan pengertian saya itu, kalau saya konsep memang proton itu kan ada di inti atom. Apa bisa suatu unsur ditambah proton masuknya itu bagaimana? Maksudnya apakah itu bukan reaksi nuklir, reaksi inti? Kalau proton dimasukkan, proton tadi kan dimasukkan dalam sama reaksi. Biasanya kita kan cuma elektron yang bisa keluar masuk. Gimana, Mas? Terima kasih Bu Viva. Ya. Saya ulangi pertanyaan Bu Viva, Bro. Jadi mengenai yang ditambah proton tadi, Bro. Nah, Bu Viva menanyakan apakah ketika ditambah proton itu bisa, karena proton kan letaknya di inti. Nah, ya seperti itu. Kan biasanya tinggal menambahkan elektron, karena elektron kan berada di luar, jadi bisa ditambahkan. Nah, gitu. Tadi sebenarnya udah ada di PPT sepertinya. Kan, Bro? Kalau pertanyaan itu kan Ibu itu pernah belajar kimia inti. Iya pernah. Lah iya, reaksi lalu ada binding nuklir binding. Ada tuh Bu reaksi inti. Iya. Apakah alfa beta juga ada lagi mana gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Cuma begini, yang jelas itu tidak bisa dilaksanakan di laboratorium biasa. Tetapi jelas kalau tambah proton jadi ion. Nah, ion ada nggak? Ada nggak ion? Kation, misalnya kation K+ ada nggak? Ada. Ada. Lah kan reaksi inti tambah proton kan malah bisa melepaskan pH itu juga konsentrasi H+ ya. Itu sebenarnya kan proton. Oh iya. Ya, kita. Iya. Oke, mari kita sekarang lihat kromium. Kromium panjang D5 ini. Tapi sebenarnya kromium tidak D5, ini hanya D5 karena ada sama 4s1 jadi panjang. Eloknya kromium itu ada kompleks kromium 0 CO 6 kali. Tentu ini oktahedron. Nah ya karena kromiumnya itu terluarnya 3D 54s1, kalau tereksitasi menjadi 3D6 semua berpasangan, tinggal ada 2D yang kosong, yaitu menjadi D2 dan sp3 yang ditepati oleh karbonil sepasang-pasang elektron. Ini diamagnetit semua berpasangan, efektif atomik nambahnya 18. 3D 54s1 mengalami promosi eksitasi 3D6. Jadi yang dipakai ini. Nah, lagi-lagi ini tentu D yang digunakan adalah D yang terletak pada sumbu kartes.
DZ kuadrat dan D kuadrat menjadi kuadrat. Di mana term singlet D6, 3D6, kan berarti termnya singlet. Menempati 2, menempati 1, menempati 0,0. Ini kan berpasangan semua. Ya. Ya, 6 kan elektronnya. Kalau di total, ini ML-nya kan 4, 2 tambah 2, tambah 1, tambah 1, tambah 0, tambah 2 kan 6. Nah, ya kan? Berarti apa? 6 itu. Kalau 3 itu F, 4 apa? Urut, diurutkan. S itu 0, P itu 1, D itu 2. Lalu F 3. 4 apa? H. Wah, kelewatan Oma. F dulu. Habis F apa? G. F, G. Habis F apa? G. G. 4 G ya. Lalu 5 H. H, lalu 6 I. Ini dia I. Pasti ada I singlet ini. Singlet I. Nah, kalau menempati 22, 11, 22, min ini. Ini kalau di total berapa? Ini dengan ini 0, jadi ini tinggal 2 kan? 2, ya. 2 berarti D. Ya. Nah, semua pasti singlet karena berpasangan. Nah, lalu kemungkinan lain 22, 11, min 1, min 1. Berarti ini dengan ini 0 habis, tinggal 2, 2, 4. Jadi simbolnya apa tadi 4? G. Apa tadi? G, singlet G. Pasti ini. Nah, lalu ini adalah SP3D2-nya adalah ini. Tambah 2 ya. Ya betul, SP3D2-nya. Ini SP3-nya enggak, belum tak tulis di D2-nya saja. Oke, kudu RPD yang terlibat pasti harus DZ kuadrat dan D kuadrat menjadi kuadrat. Ini yang plus minus 2. Tadi ada yang bertanya, Pak, caranya menaruh D kuadrat menjadi kuadrat itu yang angkanya berapa? Itu justru di sini. Z itu pasti 0, X itu pasti 1, kalau dikuadratkan berarti berorder 2, jadi plus minus 2, Y juga. Sementara saya kasih dulu. Tapi dengan dimana hanya ada satu singlet G yang memenuhi syarat. Nah, ini misalnya, supaya ketemu ini. Ini DZ kuadrat, ini D E kuadrat menjadi kuadrat. Nah, ini yang pertama Pak Giarto kok tahu? Tahu karena itu ada penyelesaian tentang Schrödinger. Tapi di buku SMA ada yang dengan lantangnya berani mengatakan tak seorang pun tahu. Nah, apa saja bisa. Yang misal ini jagelan. Maaf. Karena memang tidak ngerti penyelesaian persamaan Schrödinger. Itu loh ya. Oke, apakah sulit? Tidak. Ada yang bisa dimudahkan dan bisa dipahami dengan mudah. Oke ya. Nah, energi level kromium. Nah, sekarang kita tunjukkan energi level kromium ya. Ini sudah tak potongi supaya kelihatan. Bisa kelihatan jelas Mas Mbak. Ukuran ini, ukuran PPT ini. Di laptop Anda bisa baca. Terbaca Bisa, Pak. Bisa, oke ya, terima kasih. Ini kromiumnya itu kan 4S1 ini ground state-nya. Lihat ini. Ini microstate-nya, ini microstate-nya. Kalau ini pindah sini, kan menurut diagram Madelung kan 3D4, 4S2 ya Mbak. Tadi Ibu tanya, atau 4S2-nya dulu di depan, baru 3D. Nah, lalu pindah, karena mengikuti setengah penuh. Nah, ya boleh-boleh saja alasan itu. Gitu. Oke, ini kosong, lalu ini ya. Kemudian, di manakah term singlet 3D6 tadi untuk menjelaskan kromium CO 6 kali. Ya, diamagnetik ini tadi. Ya. Oke ya, ini sangat unik. Tadi kan ini, ya kan? Di mana ini tempatnya?
kalau ini 0, 0, 0, 0, ya, 0, ya. Berdasarkan teori grup ataupun melihat sumbu KTS harus D kuadrat min kuadrat dan ML DZ kuadrat. Oke. Jadi gimana ini? Wah, ini ya ML0 ini. Jadi hanya satu singlet G yang memenuhi syarat tadi. Ya. Padahal limitnya ini berarti di luar ini sudah nggak ada. Nah kalau di luar ini nggak ada, singlet G di sini mana singlet G-nya? Singlet G-nya mana ini? Nggak ada. Singlet G-nya mana? Nggak ketemu nggak ketemu Jadi mungkinkah mungkinkah ya kurang tepat dalam mengidentifikasi ini, mengkritik garis loh ya menurut saya. Oke, terakhir besi. Nah, ini nanti bersamaan dengan Pak Kakak karena dia menjelaskan besi ya. Kita lihatnya, besi ini membentuk senyawa ini Fe0 ini Fe1, Fe0-nya itu membentuk senyawa FeCO 6 kali. Ini artinya apa ini? Energi ionisasinya. Ini jurnalnya yang memuat Fe karbonil, CO. Bentuknya apa ini Mas, Mbak? Halo? Trigonal piramida. Ya, TBP. SMA sudah diajarin belum TBP? Sudah. Sudah. Enggak ada yang belum. Teorinya saya. TBP, lalu hibridisasinya apa? Wah, repot. D-nya terlibat 1. SP3D. DS P3. SP3, DSP3. Mari kita lihat. Nah, ini TBP itu DSP3. Kira-kira D-nya D yang mana? Kembali ketinggalan yang di mana? Halo, D yang mana yang terlibat? D kan ada 5. DZ2, ya, kuadrat. DZ kuadrat karena terletak ini kan sumbu Z. Iya. Untuk menggampangnya kan gitu. Lalu salah satunya X, terus Y-nya tidak dilewati ini. Nah, berarti D tergampang adalah DZ kuadrat. Ya, teori grup juga gitu, DZ kuadrat. Ternyata enggak ada ya Mas di sini. Ke-8 elektron menempati ke-4 orbital DZ kuadrat yang menghasilkan singlet 1s. Ya kan? Jadi D-nya itu D4 toh, ya toh, kan sisanya tinggal D1 saja. Jadi 4s 3D6 4s2 itu pindah ke D semua. Menjadi 3D, menjadi 8 elektron, lalu yang kosong ini lalu hasilnya pasti singlet ya. Oke ya, ini yang Fe-nya yang datanya Fe paling banyak datanya, unik ini ya. Ngeri ini ya. Yang saya kasih merah-merah ini semua sudah ada, sudah ditemui. Sudah ada semua data ini. Kita teruskan berikutnya. Ini yang ada lagi. Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, kita cari singlet G. Ini ada 2 singlet G. Singlet G yang satunya di mana ini? Tidak ketemu saya mencari singlet G. Ya.
Tidak ketemu. Nah, ini 3D6 4S2 menjadi 3D8 menempati ini 1, 2, 3, 4 singlet G. Ini singlet G. Tapi apakah betul ini? Oke ya. Mengerikan. Nah, tidak ada di B-nya. Nah, gimana? Ini juga tidak ditemui. Ya, triplet F. Tidak teridentifikasi. Yang heran ini singlet S ini ada 2 cara menentukannya, tidak teridentifikasi. Ya, tidak teridentifikasi. Kira-kira gimana ini? Ini excited state. Jadi semua pindah 3D8. Kok 3 triplet P? Triplet P seperti ini. Kok bukan singlet G? Itu loh ya. Padahal ada senyawa tadi, TDP tadi. Ada singlet G 2 ini malahan. Ya. Jadi ini kok isi ya, ini D8. Tapi ini 3D6 4S2. Apakah ini diganti 3D8? Jadi ini yang perlu diskusi dengan orang yang mengidentifikasi ini. Jika betul maka energi hibridisasi 3D6 4S2 sebagai singlet G adalah sekian hibridisasi. Dan hibridisasi ini jelas masih lebih rendah dari limit. Limitnya 7,9 atau 63.700, ini cuma 29798. Nah, begini ini Mas, kalau saya bisa nulis jadi jurnal ya boleh-boleh saja, berani mempertanyakan gitu. Yang bisa jawab terserah, enggak tahu siapa. Jadi tidak teridentifikasi ya. Ini juga tidak teridentifikasi excited state. Nah, jawabnya ini. Bagaimana menjelaskan kompleks Fe0 pada FeCO5 TBP yang sangat stabil dengan hibridisasi DsP3 menggunakan dz kuadrat hanya bisa ditekan muncul singlet G ini. Nah, jadi ini mikrostetnya tambah 4S2 identik dengan 3D8 ini. Tapi meninggalkan 2 orbital kosong yakni 3D dan 4S. Yang selanjutnya dengan ketiga orbital 4P membentuk orbital hibrida S DsP3 sebab adanya 5 lisan karbonil mengikuti hibridasi TBP. Hibridasi DsP3 ini tidak mungkin dijelaskan jika konfigurasinya ditulis 4S2 3D6. Lagi-lagi saya membuktikan bahwa berdasarkan tabel energi di NIST yang mengatakan 3D di atas 4S tidak betul. Jadi ini oke, sudah ada, lalu kemungkinannya ini. Banyak ya. Sesungguhnya term 1S2 yang mestinya muncul dari konfigurasi 3D6 itu mikrosetnya ini. Nah, tapi kok aneh ya? Sangat menyebalkan keduanya tidak ada dalam tabel. Kompleks ini juga. Lagi-lagi term tidak muncul dalam tabel sehingga menjelaskan TDU tidak bisa dikonfirmasi termasuk energi bisanya ketika kita memakai tabel ini. Sebelum ada katakanlah reformasi atau semacam koreksi belum. Memang beberapa term tidak teridentifikasi. Itu biasa Mas. Jadi kita dalam teori lalu menjelaskan sesuatu ternyata puncak spektrumnya tidak muncul. Itu ada banyak gitu. Dalam transisi elektronik juga begitu. Lalu diduga munculnya di mana. Tapi yang ini sangat sulit bagi saya. Oke ya. Ini apa ya?
ini masih besi. Oh ya. Lalu kita hitung tadi ya. Besi kita hitung. Ini untuk S2 itu 24, sedangkan untuk 3D6 itu 59 elektron volt. Jauh ketimbang 24 elektron volt. Bagaimana mungkin dengan tenangnya mengatakan bahwa 3D itu lebih tinggi energinya ketimbang 24 dengan 4S2. Aneh. Selisih total binding energi ya yang sangat signifikan. Bagaimana cara menghitung 3D lebih besar dari 4S ketika konfigurasi elektronik dituliskan 4S2 3D? Nah, bagi saya itu nonsen. Tidak mungkin kita menghitung gitu. Oke, sebentar ya. Kita ini lagi sudah ya tadi. Apalagi ya. Nikel oke ya. Nikel saya kira nikel juga Pak, sama saja nih. Nikel tetrahedron itu sangat terkenal itu. Ya. Saya tidak tahu ini tadi sudah saya jelaskan belum ini. Nikel dengan hibridisasinya. Baik saudara, ini waktunya sebentar. Ini sampai di mana saya menjelaskan nikel, binding energi, ini dia. Inilah daftar konfigurasi elektron yang betul menurut saya, menurut Aufbau. Ada dalam buku juga sih. Ini pengenalnya juga terkenal. Jadi kalau nanti akan menjelaskan 3D, ini menulisnya dulu, taruh saja 3D di depan. Nah, jadi konfigurasi itu bukan urutan pengisian elektron, tetapi urutan energi elektron pada orbital itu. Jadi N plus L itu menyatakan dengan urutan N plus L kita tahu jumlah elektron pada orbital. Setelah nomor 20 itu betul, tetapi sebelum nomor 20 itu betul. Setelahnya itu cuma jumlah elektron, bukan urutan energi. Jadi ini Bapak Ibu yang terkait dengan penulisan elektron ya, K ini lalu 4S2 3D ya. Ini yang anak-anak ini. Jadi Aufbau principle associated with ordering energy of orbital and electronic configuration atom. N plus L dulu model only true for atomic number up to 20. Then after that follow N. Udah ya. Terima kasih ya. Sampai ini dulu. Tentu ada bagian yang kurang memuaskan ya. Karena tentu ada kaitannya dengan waktu dan sebagainya. Jadi kalau nanti salah ada ucapan saya yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Tetapi kalau hanya masalah kepingin tahu banyak, saya siap memberikan penjelasan lebih lanjut. Halo, monggo. Izin, Prof. Ada pertanyaan dari Sukma Hadi Anugrah. Izin bertanya terkait senyawa kompleks, apakah benar senyawa kompleks, apakah benar bahwa jumlah ligan maksimal yang bisa diikat oleh ion pusat adalah 2 kali dari muatan ion pusat? Terima kasih. Ada di chat, Prof. Apakah benar jumlah ligan maksimal yang bisa jumlah diikat? Elektron maksimal. Ligan. Oh, gimana? Sama dengan? Sama dengan 2 kali muatan dari muatan ion pusat. Oh, sebenarnya rumusan itu tidak ada. Ya, itu yang banyak ditemui. Itu saja. Justru hal-hal yang harus diperhatikan adalah muatan inti atom, muatan atom pusat itu mampu menampung berapa ligan di sekelilingnya. Ligan itu kan elektron donor. Ya. Jadi sama dengan basa sebenarnya. Elektron donor pasangan elektron.
Berarti yang didonorkan negatif atau positif? Elektron donor negatif. Baik netral maupun ligan negatif ya yang didonorkan kan negatif. Nah, kalau kalau atom pusatnya itu kecil, ya gimana bisa elektron dikepung oleh banyak ligan? Tentu pengepungan saling tolak menolak, kan gitu. Jadi rumusan persisnya itu tidak ada. Kalau umumnya ditemui itu ya. Oleh karena itu pengajarannya menurut saya tidak begitu. Umumnya ligan kompleks oktahedron lebih banyak ditemui ketimbang tetrahedron. Jelas itu. Karena faktor-faktor yang tidak saya jelaskan di sini. Tetapi ada hal-hal tentu, ada kesetimbangan antara tetrahedron dan oktahedron. Kalau perbedaan antara keduanya crystal field stabilization energy CFSE-nya tidak terlalu jauh, maka terjadilah kesetimbangan itu. Jadi ada faktor-faktor yang lain. Jadi tidak harus selalu, Mas. Tapi umumnya banyak ditemui begitu. Nah, juga umumnya ion itu kan hanya sampai 2+, 3+ itu relatif jarang. Bagaimana mungkin orang katakanlah kehilangan elektron sudah 2 kali, kehilangan terus lagi. Tekan ion. Oh, Mas Ito. Ya. Oke ya, jadi antara itu masih ada hal lagi yang perlu saya tambahkan, ditanyakan. Halo. Izin, Prof, masih ada pertanyaan terkait dengan tabel periodik unsur, Prof. Kan itu ada blok S, blok P, blok D gitu. Betul. Nah, blok ketika blok D itu kan biasanya itu kalau di buku-buku SMA itu penulisan orbital terakhir, di mana menulisnya 4s2, 3d, 1, 2 gitu. Jadi nah, itu bagaimana untuk menjelaskan itu, Bro, berdasarkan prinsip urutan ini? Loh, kan sudah saya jelaskan tadi. Jadi itulah yang miskonsepsi besar-besaran. Miskonsepsi itu pasti terjadi di dalam pembelajaran pasti. Dan menghilangkan miskonsepsi bukan pekerjaan yang mudah. Nah, mahasiswa saya ini S2 ini saya juga begitu. Diajarin gitu besok lupa lagi. Lupanya karena apa? Karena sangat mudah menggunakan gaya miring diagonal N+L. Itu dipertahankan terus-menerus. Ya saya heran. Dasarnya apa? Justru saat ini saya menginginkan itu dihapuskan. Nggak ada bukti kan data bahwa 4S2 itu 4S itu harus ditulis duluan, kan nggak ada bukti. Karena apa? Karena pengajarnya juga bilang nulis konfigurasi elektron ibaratnya mengisi elektron satu persatu ke dalam atom kosong. Nggak ada atom kosong. Jadi kita mesti ngajari berpikir, menentukan posisi elektron dalam suatu atom, itu elektronnya dikeluarkan. Jadi begini, Mas Rahmat punya dompet, nggak tahu isinya duit. Berapa pun kami nggak tahu itu. Bagaimana mungkin tahu? Berapa ya dompetnya, isi dompetnya Mas Rahmat? Ada nggak pecahan 1000-an, 2000-an, 5000-an, puluhan ribu, 20, dan seterusnya. Terus caranya gimana menjadi tahu? Dikeluarkan dompetnya. Dikeluarkan dulu semua uangnya. Dikeluarkan semua dompetnya, isi dompetnya. Uangnya, isinya. Caranya gimana supaya tahu, Mbak? Dikeluarkan dulu semua uangnya, baru dimasukkan lagi. Dikeluarkan ya, nggak usah dikeluarkan dulu, harus dikeluarkan satu per satu. Iya, bisa satu per satu. Nah iya,
Loh, kok ada orang menawarkan kacang, harganya berapa, Pak? Gitu. Ternyata mau membeli sepatu harga 100.000, wah dinyang. Oh, berarti orang ini nggak punya duit. walaupun dompetnya tebel. Jadi kita tahunya setelah ada uang yang dikeluarkan. Tetapi menulis konfigurasi itu kan mnemonik. Mnemonik itu bukan kebenaran. Itu metode bagaimana supaya kita hafal memasukkannya. Tapi apa bisa Anda melakukan percobaan memasukkan itu? Enggak ada. Yang ada mengeluarkan dengan istilah fotoelektron listrik. Fotoelektron spektroskopi. Dan ini sangat sulit. Tapi memang ada. Dan merekam spektrum. Merekamnya gimana? Pak Jarod juga belum pernah lihat. Baru melihat sekali untuk spektrum atom hidrogen terus terang. Itu saja di Australia. Jadi intinya atom dibuat gas, dieksitasikan dibuat gas, diatomisasi. Setelah jadi gas, lalu direkam garis-garisnya, terus dinaikkan terus energinya sehingga tahu. Lalu munculnya itu lambdanya berapa, garisnya berapa. Tadi di dalam tabel itu juga ada di situ. Kalau kepengen tahu, lalu limitnya, setelah limit kan lepas jadi H+. Kayak spektrum atom hidrogen itu udah bisa gitu. Jadi jangan dibalik-balik ya, gitu. Kalau dibalik-balik itu hanya untuk penjelas, untuk mnemoniknya. Namun demikian yang harus diperhatikan, kenapa 3D kok bisa splitting seperti itu? Ya karena mengingat ada bentuk orbitalnya saja sudah beda. Ya, beda sehingga mengalami ada yang diffuse, artinya agak kacau sehingga tarian inti berkurang. Lalu juga ukurannya, jaraknya sehingga elektron mudah berpasangan atau tidak, dan seterusnya. Gitu. Ini belum tentang bertanya orbital D kok ada 5 Pak, penyelesaiannya gimana? Kok tidak lebih dari 5 dan seterusnya. Ya, ini terkait dengan matematik juga. Ya, saya sangat senang sih dalam hal ini ada respon. Ya, namun demikian coba saya akan tunjukkan sedikit dulu. Jadi ini exit full screen. Saya gimana ya ini? Kok saya nggak bisa ambil? Sebentar Mas ya. Bentar ya. Ini mau ngambil lagi di mana? Sembari menunggu, Prof, kepada Bapak Ibu dipersilahkan jika ada pertanyaan, kemudian jika ingin merenungkan dulu gitu, kemudian ada timbul pertanyaan lanjutan, bisa dikirim di chat di grup atau di form evaluasi yang tadi sudah disebarkan. Ini. Mas, ini, nggak bisa nguasai. Bisa lihat, Mas? Bisa terlihat? Iya, terlihat. Oh, jadi ini yang kedua ini nanti. Oh, ini teaser buat
Jadi yang kedua besok sebentar kok nggak bisa aduh. Ini yang miskonsepsi. Next pelan-pelan Prof, mungkin apa? Oh ada problem. Kok heran? Tekan saja. Wah. Heran saya kok angel ya. Ini yang tadi satunya ini. Lah, ini apa? Kembali reload. Ya itu Prof, betul. Diklik yang nomor 2. Nah, ini ya. Ya itu. Ini hanya untuk apa? Untuk semacam promosi. Ya. Nah, how to generate. Kalau Anda berminat, bisa lihat. Banyak yang PX, PJ, lalu P1 mesti menempati PX. Dari mana ini asalnya? Ini yang D. Lalu ini atom. Lalu kalau mau menyelesaikan persamaan Schrödinger, ini rumusannya. Ini, nah, apa Pak Giarto ngerti matematikanya? Wah ya nggak ngerti dong. Tetapi bisa dimengerti yang mana yang dibutuhkan. Itu. Ini penyelesaiannya. Nah, lalu penyelesaiannya ini semua bisa diikuti. Bisa diikuti. Saya yakin semua bisa mengikuti. Kalau menyelesaikan juga. Pernah nggak melihat daftar begini? Orbital. Halo. Mas, Mbak, Bu, Pak, pernah enggak melihat daftar orbital begini nih? Tidak. Yang Anda lihat kan cuma kolom 1. Ya, betul. Nah, kolom 2, 3. Ya, betul. Betul. Nah, kolom ini pernah lihat enggak? Tidak. Tidak pernah. Belum. Ini penyelesaiannya, ini pindahan ke sumbu Cartesian. Ceritanya begini, Pak Giarto butuh ini. Jadi dulu saya itu tanya teman saya orang matematik di jurusan matematika UNY. Setelah saya tunjukkan orbital P, loh, ini kan ada persamaan matematikanya. Waduh, kapan saya dapat pelajaran menggambar orbital PY? Wah, setelah itu saya harus belajar. Jadi ngertinya cuma PZ, PX, ini dari singkatan J per R, X per R, Y per R. Ini kuadrat, lalu ini, F-nya belum ya ini tadi. Oh ini, lalu ini F. Lalu orbital itu yang mana? Ini kalau mau gambar, ada kertas gambar begini ini, kita sebut gambar polar graph, kutub, polar graph. Nah, saya tidak tahu. Nah, ini gambar-gambarnya. Ya sudah, itu. Lalu ini spin elektron. Nah, bagaimana mendapatkannya? Dan seterusnya. Besok lebih pendek mungkin, tapi nggak apa-apa. Yang lain masih ada juga, tapi saya kira ini promosi kalau kepengen Anda mengetahui PXPZ ini. Ini banyak yang miskonsepsi dari asing sendiri. Artinya ini dari buku luar negeri, gitu loh ya. Jadi ya gimana? Mudah-mudahan Anda tetap tertarik untuk kedepannya, besok minggu depan ya. Amin, amin, insya Allah. Ini loh, -1 Iya. PE.
lalu PJ 0, PZ 1. Gara-gara Anda mengurutkan min 1, kotaan, kotak kedua 0, kotak ketiga 1. Lah ya. Kalau dibalik, nah gimana? Ya itu. Lalu ini juga, ini dari mana? Padahal ini dengan copyright the McGraw-Hill Company permission required. Waduh. Untung saya ada kesempatan menulis untuk yang dari JICA itu. Sudah. Besok akan kami jelaskan. Gimana? Mudah-mudahan masih tertarik. Dan ya. Insya Allah sangat tertarik. Kalau masih menyimpan pertanyaan terkait dengan tadi juga nggak apa-apa. Ini tetap miskonsepsi. Saya malah mengingatkan nanti kalau Anda melakukan penelitian miskonsepsi, berilah setente respon indeks. Jadi dikasih setiap soal dikasih respon berapa persen gitu. Saya menjawab ini dengan keyakinan sekian persen. Itu respon indeks. Ada itu referensinya. Kalau Miss merasa betul 100%, ini benar-benar miskonsepsi. Tak diragukan. Itu misalnya gitu. Dengan alasan ini menjadi dia self confidence-nya tinggi. Tapi faktanya keliru. Oh, ini benar-benar miskonsepsi. Baru ditawari diboncengke gelem. Lalu wah ini mesti jadi pacarku yang setia. Setelah kon jajake ora di duit alasannya. Lah itu kan gimana? Itu miskonsepsi pemahaman kita. Belum sudah demikian. Oke, saya kira saya udah boleh ya. Dihentikan ya. Monggo Mas Rahmat yang ngomong dulu. Gantian. Terima kasih Bro Sugiarto. Ini sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk, Bro. Ya, oke. Ya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya, Bro. Ya, 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Bisa nanti dikirim, tapi jawabannya bukan sekarang. Oh ya, oke. Ya. Silakan bertanya sepuas mungkin. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pencerahan. Jadi Bro, dari Ibu Anggia Setianing Tias, MPD. Ya, salah satu faktor terjadi miskonsepsi adalah guru tidak memiliki waktu untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswanya. Bagaimana cara agar hal tersebut dapat diminimalisir? Ya, bagus loh. Gimana? Ya, silakan Bro. Ya. Bagaimana cara agar keterbatasan waktu dari guru untuk mengidentifikasi miskonsepsi itu dapat diminimalisir? Ya. Harus saya jawab sekarang. Untuk besok aja ya, Prof. Untuk sekarang saya kira udah cukup ya. Dikasih tahu miskonsepsi tentang apa, gitu juga loh ya. Betul. Miskonsepsi dalam hal apa? Iya, karena banyak sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali Prof. Sugiarto dan tim dari Kimia Fisik FMIPA UNY yang telah bersedia dan membantu terlaksananya acara ini. Tentunya Sabtu depan masih ada tema yang sangat menarik dan menurut saya wajib bagi Bapak Ibu guru, pengajar, dosen untuk mengikuti webinar yang akan datang dan juga untuk webinar yang akan datang. Baik, karena keterbatasan waktu, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Silakan mengisi form evaluasi untuk perbaikan kami. Sesi yang terakhir yaitu sesi foto. Sesi foto mungkin
kameranya dibuka, Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi saya bisa meninggalkan hari ini. Jadi Prof. Oke, ya. Selamat berpisah kalau begitu. Terima kasih atas partisipasi Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal yang belum bisa mencerahkan Anda, begitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga ada hal-hal yang menjadi lebih baik. Bagaimanapun kita mesti belajar terus dan mendapat sesuatu yang baru. Guru itu kan pengetahuannya dari yang lama, lalu diajarkan kepada siswa-siswa yang setiap hari berubah menjadi baru. Jadi kita mesti wajib belajar. Terima kasih ya, terima kasih kepada Mas Basuki. Ya, terima kasih, Prof. Telah mengelola dalam hal ini. Mudah-mudahan tetap jalan terus untuk hari-hari yang lain. Terima kasih ya. Selamat berpisah, Bu Is. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Siapa lagi ya yang saya kenal? Terima Banyak kasih, yang tidak Prof. saya kenal. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Tinggalkan ya ini. Ada buta, Prof. Boleh, Prof. Dipersilakan. Oh, buta sana di sana.